Seperti konten video sebelumnya sudah saya bahas bahwa manusia itu memiliki suatu yang namanya keinginan. Ya, hidup ini ada karena kita memiliki sebuah keinginan untuk hidup. Ya, dasar dari kelahiran bahkan karena kita memang ingin lahir. Ya, tentu ini tidak mudah kita sadari, tidak mudah kita pahami, bahkan mungkin ini dibilang terlalu arogan barangkali. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah ada satu keinginan mendasar yang kita miliki, yaitu kita selalu ingin hidup bahagia, ya, dan hidup bersama orang-orang yang bahagia, selaras begitu dengan alam, selaras dengan alam semesta, sehingga kita tidak menentang. Nah, ada suatu keadaan di mana kita teridentifikasi oleh keadaan luar. Kita mengidentifikasi diri kita dengan uang, dengan pekerjaan, dengan jabatan, ya, dengan kehidupan sosial, membuat kita akhirnya ingin memenuhi apa yang kurang di dalam keadaan itu. Kurang secara sosial, kurang secara finansial, kurang secara fisik, penampilan barangkali dan lain-lain. Itu membuat kita kemudian memiliki banyak keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini banyak yang tidak kita sadari. Pada saat saya misalnya melihat orang lain, tanpa saya sadari, saya tidak ingin berbeda dengan mereka. Atau dalam tanda kutip berbeda dalam tanda lebih buruk. Bahkan kalau bisa berbeda ya saya lebih dari mereka. Nah, ini adalah bentuk dari identitas diri kita sebagai individu. Sebagai seseorang yang memiliki ego di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengidentifikasi diri kita, memiliki identitas seperti itu ya. Bahwa saya adalah seorang A, seorang B, seorang C ya. Maka kemudian kita akan ingin sebanyak-banyaknya, ingin sebesar-besarnya menjadi identitas itu, menjadi semakin eksklusif. Nah, keinginan-keinginan ini bahkan kadang tidak kita sadari. Nah, ditambah apabila energi kita lemah, ya, kadang-kadang kita memiliki suatu obsesi begitu yang urgensi untuk memenuhi suatu keadaan, untuk memiliki sesuatu misalnya. Nah, maka ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak sesuai, maka kita menjadi tidak nyaman. Saya ingin A, ternyata B. Ya, artinya secara menyeluruh, seandainya apa yang ada di luar sekarang ini adalah tidak sesuai dengan keinginan saya, bisa dikatakan saya menentangnya. Bisa dibilang saya berperang melawannya. Saya tidak suka, saya tidak ingin seperti itu. Ya, saya ingin punya suami seperti ini, ternyata berbeda. Ya, saya berat, saya beban, saya menentang itu. Saya melawan itu. Saya ingin punya rumah seperti ini, ternyata berbeda. Saya ingin punya tetangga, saya ingin punya pekerjaan, saya ingin punya suatu, bilanglah jumlah uang, tabungan dan lain misalnya. Atau kehidupan sosial seperti apa. Nah, keadaan-keadaan yang bertentangan dengan keinginan inilah yang kemudian membuat kita against, membuat kita melawan keadaan itu. Yang kalau kita biarkan atau tidak kita sadari, ya saya diam begini nih, karena saya ingin mencoba mencapai sebuah target. Ternyata pikiran saya belum diam dan saya berusaha untuk mewujudkannya dengan segera, secara paksa begitu ya, secara impulsif. Apa yang terjadi? Maka terjadi ketegangan dalam diri saya. Nah, ketegangan inilah yang kemudian jika saya biarkan terjadi dalam beberapa minggu saja, ya. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda marah pada seorang begitu, marah tahan begini ya selama 1 minggu ya, Anda akan langsung depresi. Nah, kenapa Anda terjadi depresi? Begitu ya, depresi itu karena kita sedang melawan. Kita tidak selaras, kita tidak let it go. Kita tidak berusaha menerima sesuatu apa adanya, tetapi kita memaksa. Kalau menginginkan sesuatu berubah itu wajar, tapi ketika kita memaksa menginginkan sesuatu melebihi kapasitas kemampuan kita, atau energi kita masih sangat di bawah, dalam waktu tertentu maka depresi itu akan terjadi. Ya, apakah kemudian pemberian obat-obatan akan membantu? Saya kurang setuju, ya. Karena depresi menurut saya seharusnya metabolisme di dalam yang diperbaiki, mekanisme cara berpikir, cara bertindak, cara bergerak, cara bernapas. Ya, tentu nanti sarankan dia melakukan aktivitas fisik, ya, pose-pose tertentu, bergerak, berolahraga tertentu, kemudian melakukan pengolahan napas, pengolahan rasa dan pengolahan pikiran itu terakhir. Ya, pada kasus tertentu, pada tingkatan tertentu ya, depresi yang cukup berat, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup bahkan dengan hipnoterapi pun tidak membantu, ya. Dia perlu melakukan suatu, bilanglah aktivitas begitu, aktivitas yang cukup besar untuk mengolah tubuhnya, baru kemudian mengolah perasaan atau napas ya, energi, dan kemudian mungkin dia bisa mengolah pikirannya. Ya, mari kita mencoba belajar untuk let it go.
supaya kita tidak menentang apa-apa walaupun kita punya banyak keinginan, tapi jangan paksakan keinginan itu terjadi. Ya, ini yang membuat kita akhirnya tertekan, tertahan di dalam, banyak unek-unek, banyak endapan, banyak beban, banyak tekanan ya. Yang kemudian akhirnya selain merusak pikiran kita kemana-mana, susah fokus ya, emosi kita sering takut, sering marah, sering sedih begitu tidak jelas. Atau mungkin juga mengubah kondisi fisik kita. Ya, terjadi penyakit psikosomatis, bahkan mungkin terjadi kompensasi berupa perubahan-perubahan dalam tubuh fisik kita. Semoga ini tidak terkesan berat ya, atau mungkin menggurui. Jika Anda punya komentar lain, mari kita bahas, bahwa ilmu pengetahuan ini tidak terbatas. Mari kita bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.